Kita akan mulaikan ibadah kita. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Tidak ada nama lain selain nama Dia yang sanggup mengubahkan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Dan Dia atas namanya keselamatan diberikan. Setiap janji yang dikeluarkan dari Tuhan selalu iya dan amin. Ya, saat ini kita akan tidak bersama nama Tuhan. Yesus
Tidak ada nama lain selain nama Yesus, di mana setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala persoalan kami, segala perkara kami. Di dalam nama-Mu ada pengharapan Tuhan, di dalam nama-Mu ada kepastian Bapa, di dalam nama-Mu ada janji keselamatan, hidup yang kekal bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Hosana bagi nama Tuhan, hosana bagi nama-Mu Bapa, hosana bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Kau berkati kami semua pada pagi hari ini. Semua kami yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, berkati dan urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya setiap ibadah kami adalah ibadah yang berkuasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan. Kebesaran
Bagi suka nama Yesus.
satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia yang berjanji akan kembali mengangkat kita semua menjadi anak-anaknya. Persembahan hari ini 2 kali. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah, drum saja, drum. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Tidak ada yang di tempat lain, tidak ada yang nama lain. Penolong yang sungguh akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Katakan lagi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan. Boleh angkat tangan bersama, katakan bersama. Haleluya, lambaikan tangan dan katakan haleluya, puji Tuhan. Upaku besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Amin, puji Tuhan. Upah kita besar di surga kalau kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saat tiada jalan dan hadapi persoalan, hanya nama Yesus yang memberikan jawaban, memberikan pengharapan, dan memberikan kepastian. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Satu-satunya hanya nama-Mu yang memberikan kami pengharapan dan kepastian dalam hidup Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di
Mari serahkan Bapak Timotius. Berikan Kami bersyukur Bapa, karena kami memiliki nama yang ajaib, nama Yesus yang memberi kepastian, yang memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi kami umat-Mu yang Kau kasihi. Jikalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau ada dan Engkaulah yang mengadakan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menaikkan pujian syukur kepadamu. Dan saatnya juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau beracara dan Engkau bekerja dengan kuasa dan urapan-Mu. Agar setiap kebenaran firman-Mu ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Supaya kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih pakai dan urapi kami pelayan-Mu ini Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan sedang jemaat duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam suasana yang berbahagia dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan kepada kita semua oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Mika. Kitab Nabi Mika, pasal yang ke-6. Ayat yang ke-8. Ya, Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hai manusia, ini ditujukan kepada saya dan saudara, umat Tuhan yang pagi hari ini mendapatkan kemurahan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Telah disampaikan kepada saya dan saudara apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain satu, berlaku adil. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ya. Ini yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Mika kepada umatnya pada waktu itu. Dan kesempatan pagi hari ini ditujukan kepada saya dan saudara. Ya, saudara tidak usah menganggap, oh ini ditujukan kepada si A, si B. Dan seakan-akan bukan ditujukan kepada saudara secara pribadi. Tapi marilah kita masing-masing, apa yang telah Tuhan beritahukan kepada saya dan saudara, sesuatu yang baik. Apa itu yang baik? Yang baik adalah firman Tuhan yang disampaikan. Yang baik adalah keselamatan yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Dan sekarang apa yang Tuhan tuntut dari saya dan saudara? Tentu kalau kita sebagai umat Tuhan, ya, di mana umat Tuhan itu sudah diberkati Tuhan, sudah mendapatkan kasih karunia dan kelimpahan yang daripada Tuhan, tentu Tuhan tidak membiarkan umatnya hanya begitu saja cukup makan, cukup sandang pangan, atau bahkan berkelimpahan, tidak. Tapi ada satu tuntutan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, berlaku adil. Ya, dalam terjemahan lama ini disebut ya berlaku atau berbuat insyaf. Ya, berlaku adil.
Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan kepada saya dan saudara. Tuhan sudah memberkati saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus menunjukkan ya kasih kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita juga hanya harus bisa menjadi berkat. Ya, berkat bagi sesama. Bagi siapapun orang-orang tentunya yang membutuhkannya. Tuhan menuntut kita ini berlaku adil. Tentu kalau kita berbicara keadilan ini, ya, ini bisa juga secara finansial kita ini bisa juga dirugikan. Tapi kalau itu, ya, kita dituntut untuk berlaku adil sebagaimana Tuhan juga sudah memperlakukan kita dengan adil. Nah, ini yang Tuhan tuntut. Yang kedua, kita harus mencintai kesetiaan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia. Jadi kalau kita tidak setia, ya ini berarti kita tidak berlaku adil. Tuhan sangat setia. Kapanpun kita mau berseru, mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan ada. Ya, kalau kita minta tolong kepada seseorang mungkin, wah HP-nya nggak bisa dihubungi. Atau kalau kita berkunjung ke rumahnya, kebetulan dia pergi. Jadi kita tidak bisa lagi minta pertolongan dan berharap kepada seseorang yang kita harapkan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bahkan namanya adalah setia. Sampai firman Tuhan katakan kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu ada ayat mengatakan seperti itu. Dan yang ketiga, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini yang akan saya tekankan ya. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ya, tentu rendah hati ini, bicara rendah hati, tentunya ini sangat relatif ya. Orang katakan rendah hati itu omongannya halus, dia tidak menyombongkan kekayaan, tidak menyombongkan kepandaian dan lain sebagainya. Ya. Tapi belum tentu dia rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu rendah hati dari segi sikap, perilaku dan omongan yang dia katakan, belum tentu. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana kita rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus pasal 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Nah, ini ditujukan kepada anak-anak muda. Ya. Tunduklah kepada orang-orang yang tua atau orang-orang yang lebih tua. Bukan saja orang tuanya, entah itu bapak atau ibunya. Tetapi juga kepada orang-orang yang lebih tua. Itu didikan firman Tuhan ya saudara. Jadi anak-anak Tuhan terhadap orang yang lebih tua, atau seseorang yang dituakan, itu orang-orang muda harus tunduk. Ya, harus tunduk. Arti tunduk itu berarti dia itu harus ya menuruti apa yang menjadi nasihat dari orang yang lebih tua. Ya, arti tunduk juga dalam pengertian ya kita ini ada rasa hormat kepada orang yang lebih tua.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan kamu semua, ya tidak peduli itu anak muda, juga termasuk orang tua, ya yang lebih tua atau yang lebih muda semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Yang pertama ditujukan kepada anak-anak muda, supaya anak-anak muda itu dididik punya sikap bisa tunduk dan menghargai orang yang lebih tua. Dan yang kedua ditujukan kepada semua, baik itu yang muda maupun yang tua. Bapak kita ya dididik Tuhan untuk saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Pembentukan tubuh Kristus harus dimulai dari kita bisa saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya, karena bicara tubuh Kristus itu bagaikan kita punya tubuh seperti ini dan Kristus sebagai kepala. Coba kalau tangan dia merasa aku yang paling banyak bekerja. Coba kalau tidak ada aku, bagaimana apa artinya kamu kaki? Itu namanya saling menonjolkan diri atau menyombongkan diri. Begitupun kaki, coba kalau tidak ada saya apa kamu bisa berangkat bekerja? Apa kamu bisa melakukan aktivitas, kalaupun bisa ini sangat terbatas. Itu kalau saling menyombongkan, saling menonjolkan diri, menganggap dirinya itu lebih penting, lebih hebat, lebih segalanya dari yang lain. Pembentukan tubuh Kristus tidak bisa tidak harus dimulai dari setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bisa saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Tetapi kalau ada yang menonjol, menganggap dirinya itu lebih hebat, lebih penting. Ya, seakan-akan kalau tidak ada pribadinya dirinya seseorang itu, misalkan saya, ya, wah semuanya nggak akan berarti, semua tidak akan terjadi. Itu namanya sombong. Nah, kita dididik untuk bisa merendahkan diri satu terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah itu menentang saudara. Dalam kata lain, Allah itu melawan orang yang congkak. Jangankan dilawan Allah, saudara. Dibiarkan, tidak usah dilawan, tidak usah ditentang, dibiarkan Allah, dibiarkan Tuhan. Hidup kita sudah setengah mati, saudara. Seakan-akan kita harus bekerja sendiri, kita harus menghadapi masalah sendiri. Enggak ada sesuatu yang kita harapkan, terutama kepada Tuhan. Apalagi kalau seseorang itu dilawan Tuhan. Kalau sedang jemaat, saya dan saudara tidak mau dilawan atau ditentang Tuhan, mari kita masing-masing saling merendahkan diri. Amin. Jangan menganggap saya paling hebat, saya paling kaya, saya paling ini, paling itu. Jika tidak menganggap yang lain itu tidak ada artinya. Itu bukan tubuh Kristus. Ya. Sebab ketika ada kesombongan nanti, Tuhan singkirkan, Tuhan melawan itu, Tuhan tentang itu, singkirkan. Karena tubuh Kristus itu bisa menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Nah, ayat yang ke-6, tayangkan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini yang pertama, anak muda harus tunduk dan hormat kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, kita harus saling bisa merendahkan diri. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting.
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Seakan-akan kalau kita ini merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu seakan-akan kita ini ditekan, saudara. Enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak bebas. Seakan-akan hidupnya itu tertekan. Tapi ingat, justru ketika kita bisa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, itu perlindungan, saudara. Itu jaminan pertolongan Tuhan. Karena kalau kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ada waktunya. Nah, waktu ini adalah waktu Tuhan. Orang menyebutkan kairos. Waktunya adalah waktu Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan. Tapi kalau kita meninggikan diri, saudara, justru kita direndahkan. Tapi kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang bisa menjatuhkan, tidak bisa merendahkannya. Betapa pentingnya, saudara, kita ini harus punya kerendahan hati. Ya, dimulai dari anak muda, rendah hati, menghormati, tunduk kepada yang lebih tua. Dan masing-masing entah itu orang tua, anak muda, saling bisa merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dan yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada saatnya Tuhan itu angkat. Ya, dalam pengertian ada saatnya Tuhan akan mempermuliakan anak-anaknya yang bisa merendahkan diri. Ya, seorang yang memiliki kuasa atau otoritas, memiliki kedudukan bahkan kekayaan, ya seperti Naaman, dia seorang panglima perang, dia seorang pahlawan, dia seorang yang ya disayangi oleh raja, bahkan dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada bangsanya. Tapi sayang, dia punya penyakit kusta. Nah, dia usaha untuk mencari pertolongan kesembuhan. Dan dia belum menemukan pertolongan dan kesembuhan yang dia inginkan. Tapi dia mendengar nasihat dari pembantunya, itu orang Ibrani, itu orang Israel. Karena pada waktu mereka itu menyerang Israel, mereka membawa tawanan dan salah satunya seorang perempuan muda menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya. Dia menasihati, mungkin kalau Bapak mau berobat di Israel ada seorang nabi. Nah, dia menuruti nasihat itu. Ya, mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ya, cerita ini tentunya sudah kita banyak memahaminya ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik,
pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, cukup. Nah, di sini saudara kita melihat figur atau sosok pribadi dari seorang Naaman. Yang pertama, dia seorang panglima perang. Ya. Yang kedua, dia seorang yang terpandang. Ya, jadi ini bukan sembarang orang, saudara. Ya, seorang yang terpandang. Yang ketiga, dia disayang. Ya, dia disayang oleh raja, oleh atasannya. Dan dia sangat dimuliakan oleh atasannya. Yang keempat, ya, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Berarti dia dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada orang Aram. Yang keempat, yaitu dipakai Tuhan. Yang kelima, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara. Dia seorang pahlawan tentara yang gagah berani. Ya. Dan yang keenam, selanjutnya, dia mendapatkan surat rekomendasi atau surat kuasa dari Raja Aram untuk ditujukan kepada Raja Israel. Jadi kedatangan dia ke Israel itu bukan semata-mata atas nama pribadi, tetapi dia membawa surat kuasa dari raja yang ditujukan kepada Raja Israel. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia seorang yang kaya. Coba bayangkan ya, itu ayat yang kelima bagian B. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Bicara perak, saudara, ini bicara tentang kekayaan perak dan emas. 10 talenta perak, kalau ini dihitung kilo, kurang lebih 425 kilo perak. Ya. 6.000 sikal emas, ini kalau dihitung kurang lebih 69 kilo emas. Siapa yang punya 69 kilo emas di sini? Ada? Jangankan 69 kilo, mungkin 6 gram aja ini belum punya, ini ada ya. Mungkin. Ini baru yang dibawa persembahan, saudara. Tentunya enggak semua kekayaan dia bawa. Sebagian kecil yang dia bawa, saudara. Berarti menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang kaya raya. Luar biasa. Betapa hebatnya kalau kita melihat seorang Naaman ini ya. Seorang panglima perang, satu. Yang kedua dia orang terpandang. Yang ketiga disayang ya oleh raja. Dipakai Tuhan yang keempat untuk memberikan kemenangan kepada orang Aram. Yang kelima pahlawan tentara. Yang keenam memiliki surat kuasa dari seorang raja. Yang ketujuh kaya raya. Tapi sayang, di balik kedudukan yang tinggi dan hebat dan kepakaian kebesarannya dia mengidap penyakit kusta. Ya, dia memiliki suatu penyakit kusta yang ya penyakit ini kalau dalam bahasa Alkitab ini penyakit najis, hidup dalam kenajisan. Sebab di dalam Alkitab dikatakan seorang yang kena kusta itu dia pertama diasingkan, disingkirkan, pakainya capik-capik kayak orang gila, rambutnya terurai, enggak boleh disisir, ya mungkin gembel. Dan dia kalau jalan, misalkan dia jalan dia harus berkata najis, najis, najis supaya orang yang dekat dengan dia segera menyingkir. Ya. Itu keberadaan orang yang kena penyakit kusta. Tapi karena dia seorang yang kaya. Tetapi Naaman dia memiliki usaha.
Di balik pakaian kebesaran dia, ada sesuatu yang betul-betul mengganggu dan membuat risau dalam hidupnya. Mungkin di balik kejayaan kita sebagai umat Tuhan atau ya kedudukan kita sebagai umat Tuhan, entah itu punya kedudukan di desa, di pemerintahan, ataupun di gereja dimanapun berada, dengan pakaian kebesarannya, di balik pakaian kebesarannya itu siapa tahu ada kenajisan yang disembunyikan. Seperti Naaman. Ada sesuatu yang dia tutupi di balik pakaian kebesaran dia. Mungkin juga jemaat bisa menutupi dosa, terutama dosa kenajisan. Mungkin dengan aktivitas pelayanan bisa. Mungkin juga dengan ya menutupi dengan kekayaan yang ada, dengan kepandaian yang dimiliki. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Ini bisa terjadi, saudara. Itulah sebabnya Naaman dia tidak tinggal diam. Setelah dia mendengarkan nasihat dari seorang gadis muda dari Israel ini, sekiranya kalau Tuhan pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Kemudian dia langsung menghadap raja, diberi surat kuasa. Dan surat kuasa itu diserahkan kepada Raja Israel. Wah, terjadi salah paham, saudara. Apakah saya itu Allah yang bisa menghidupkan dan membunuh seseorang? Apakah saya bisa menyembuhkan seseorang? Wah, ini orang ini cari gara-gara. Nah, Elisa dengar. Kalau seorang Raja Israel itu mengoyakkan pakaiannya gara-gara salah paham ya. Salah memprediksi apa yang dibawa surat yang dibawa oleh Naaman. Dipanggil itu Naaman. Wah, setelah dipanggil, ya datang di depan rumah Elisa. Elisa enggak keluar. Ya, suruh itu hambanya. Suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Waduh, tersinggung nih Naaman ya. Coba kita lihat ayat 9 sampai 14. Ya, ayat 9 sampai 14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keritanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Cukup di situ dulu ya, nanti disambung lagi. Naaman, dia masih mempertahankan keakuan, kesombongannya, kecongkaan dan ketinggian hatinya. Ketika dia tiba di depan rumah Nabi Elisa tidak keluar. Suruhan Gehazi, katakan kepada Naaman, suruh mandi 7 kali di sungai Yordan, nanti kamu akan sembuh.
wah gusar ini, dia pergi. Saya pikir nabi itu akan keluar, kemudian dia akan mengangkat tangannya, berdoa kepada Tuhan Allahnya, dan menyembuhkan penyakitku. Ya. Dia masih memakai pakaian kesombongannya. Ya. Kalau kita mempertahankan kesombongan, tidak mau rendah hati, saudara, tidak mungkin kita akan bisa masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Sebab penyakit kusta itu, saudara, saya pernah tanya dengan seorang dokter spesialis kulit ya. Kebetulan di perumahan saya itu ada dokter spesialis kulit. Nah kalau kusta itu gimana sih Pak penyakitnya itu? Apa jari itu bisa putus? Oh nak putus enggak. Dia itu kalau kusta misalnya jari ini, jarinya itu bisa cacat gitu loh. Cacat seumur hidup. Ya. Berarti orang yang hidup dalam penyakit kusta dan dia tidak tersembuhkan, dia pasti akan mengalami cacat seumur hidup. Misalkan jari ini biasanya lurus, dia akan bengkok atau mungkin akan menyusut jari ini. Dia katakan seperti itu. Berarti itu bicara tentang kehidupan yang cacat. Padahal tubuh Kristus, gereja sempurna ini tidak ada cacat dan celah. Ya. Kalau kita mempertahankan keakuan, kesombongan, tidak mau mendengar apa yang dikatakan seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipakai Tuhan. Ya. Dia tetap, kalau seandainya Naaman itu tetap mempertahankan kebesarannya, kekayaannya, kedudukannya. Nama yang tenar, nama yang masyhur. Bahkan dia dipakai Tuhan sekalipun. Tetapi kalau dia tidak mau dengar-dengaran dan rendah hati, dia tetap cacat seumur hidup. Gereja Tuhan mau memperhadapkan gerejanya itu. Tidak ada cacat, bahkan kerut sekalipun tidak ada. Padahal penyakit kusta itu menjadikan kerut. Ya. Dia bandingkan, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Ya bayangkan sungai-sungai di Damsyik itu, di Aram itu, sungainya itu bersih. Enggak seperti sungai Yordan yang kotor, keruh. Penuh dengan kotoran hewan, mungkin kotoran manusia dan lain sebagainya. Dia pikir, bukankah saya bisa mandi di sana dan menjadi sembuh? Ini logika, saudara. Orang sombong itu selalu menggunakan logikanya sendiri yang dia katakan, wah ini lebih baik dibandingkan dengan mau dengar-dengaran apa nasihat daripada Nabi Elisa. Ya. Tapi untungnya kesombongan Naaman ini masih ada celah-celah kerendahan hati. Ya ini ya, ternyata dia dinasehati, dia mau menerima nasihat. Pertama, nasihat dari seorang pembantu di rumahnya. Siapa sih pembantu itu? Kedudukannya apa? Dibandingkan dengan Naaman. Kayak bumi dan langit. Tapi Naaman mau mendengarkan nasihat. Dan sekarang yang kedua, hamba-hambanya, prajuritnya yang menyertai dia memberikan nasihat. Tetapi pegawai, coba ayat 13 tayangkan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya?
Apalagi sekarang dia hanya minta kepadamu mandi. Cuman mandi, saudara. Kenapa enggak mau? Cuman mandi loh, saudara. Kalau diminta perkara yang sulit sukar, harus membayar sekian, dia siap membawa perak, membawa emas. Dia harus begini begitu, mungkin perkara yang sukar dia mau melakukan demi kesembuhan. Tapi kenapa cuman mandi loh? Apa sih beratnya mandi? Nah, sesuatu yang sepele sederhana bisa menjadi sesuatu yang berat karena apa? Karena kesombongan. Nah, harga diri. Sesuatu yang gampang, mudah, sederhana, tapi bisa menjadi sesuatu yang sulit, sukar, dan tidak mungkin bisa dilakukan hanya karena satu, keangkuhan, kecongkaan, kepongahan, kesombongan. Ya, tapi untungnya dia masih mau mendengarkan nasihat. Nah, saudara ya. Walaupun dia seorang yang memiliki kedudukan, seorang yang dihargai, seorang yang tenar, masyhur. Bahkan sombong, tapi masih ada celah-celah untuk dia bisa mau mendengarkan. Saya minta pagi ini saudara, semua tidak terkecuali. Mungkin kita selama ini hidup di dalam kesombongan, keangkuhan. Tidak mau merendahkan diri seperti yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan tuntut itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin saudara sombong karena ini, karena itu. Karena kedudukan, karena kekayaan, karena kepandaian dan lain sebagainya. Ya, ada saja untuk menjadi dasar atau alasan untuk kita sombong. Tapi coba bukalah celah walaupun mungkin sedikit. Mendengarkan nasihat. Coba seandainya Naaman pada waktu itu dia tidak mau mendengarkan nasihat, baik yang dari rumah seorang hamba yang sederhana, yang sangat rendah dibandingkan dengan kedudukan Naaman. Dia tidak mungkin pergi ke Israel. Coba seandainya dia tidak mau mendengarkan nasihat dari hamba-hambanya yang menyertai, tidak mungkin dia akan membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan dan menjadi sembuh dan menjadi tahir. Pagi ini saya sampaikan kepada setiap jemaat, kalaupun kita mungkin sampai saat ini masih dibawa kesombongan, tapi cobalah, bukalah celah, sedikit saja celah. Untuk nasihat ini benar-benar bisa mengubah, bisa menyempurnakan kehidupan saya dan saudara yang penuh dengan cacat celah ini. Ya, saya sampaikan dalam nama Tuhan. Bukalah walaupun mungkin sedikit celah. Untuk bisa menerima nasihat didikan firman Tuhan. Walaupun itu disampaikan oleh seorang yang lebih rendah, tidak ada artinya. Ya, coba ayat 14 teruskan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Cukup, ya. Nanti dilanjutkan lagi ayat selanjutnya. Nah, ketika dia mau membuka hatinya, walaupun mungkin sedikit. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh Bapak untuk melakukan perkara yang sukar, Bapak mau melakukan, coba sekarang cuman mandi. 7 kali dan engkau menjadi tahir. Dia sadar. Dia membenamkan diri. Sekarang pertanyaannya,
Kenapa harus 7 kali? Yang saya sebutkan tadi, dia memiliki 7 perkara yang bisa disombongkan. Panglima perang, dia terpandang, disayang, ya, mendapatkan kasih sayang dari raja. Tentunya seorang bawahan yang mendapatkan kasih sayang dari seorang raja, misalkan ada seorang menteri atau siapa yang mendapatkan kasih sayang dari presiden, wah pasti dia berkelimpahan hidupnya, ya. Yang keempat, dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan. 5 pahlawan tentara, memiliki surat kuasa dari seorang raja. Yang ke-7, dia seorang yang kaya raya. 7 perkara ini dia harus benamkan. Bukan berarti dia harus menjadi miskin atau menjadi rakyat biasa. Tetap dia menjadi seorang pahlawan, terpandang, dipakai Tuhan dan tetap kaya. Tetapi itu bukan untuk menjadi satu kesombongan, kecongkaan dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia benamkan sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaikan 7 perkara yang dia miliki itu harus dibenamkan. Dikubur, menganggap diri ini tidak ada arti apa-apa. Walaupun dia seorang yang hebat, walaupun dia seorang yang kaya, tetapi dia menurut dengar-dengaran firman Tuhan di hadapan Tuhan tidak ada arti apa-apa. Boleh saudara memiliki segalanya. Tapi jangan sampai saudara tidak memiliki roh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tenggelamkan itu semua yang menjadi kebanggaan. Yang menjadikan kita sombong, congkak. Hingga kita tidak bisa menghargai satu dengan yang lain. Itu tidak akan pernah bisa membawa saudara masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Benamkan itu semua. Setelah yang ke-7 kali, apa yang terjadi saudara? Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Dia seorang yang cukup umur tentunya ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pemerintahan tentunya. Sudah cukup umur, mungkin bisa 50 lebih, 60 lebih. Tapi ketika dia keluar dari air yang ke-7 kalinya itu, berubahlah tubuhnya, pulihlah tubuhnya seperti tubuh seorang anak. Dia mengalami kelahiran kembali. Dan ini Alkitab berbicara tentang tubuh. Kita akan dibawa kepada satu pembentukan tubuh Kristus. Itulah sebabnya saya tekankan. Kesombongan kita, kecongkaan kita tidak mungkin akan membawa kita kepada pembentukan tubuh Kristus. Ya, kita harus dengar-dengaran seperti Naaman. Walaupun semula dia bersikeras karena kesombongannya. Tetapi dia sadar, dia masih mau mendengarkan nasihat dari seorang bawahannya. Masih punya kelembutan hati. Kalau pagi ini saudara masih punya kelembutan hati. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Masalahnya Naaman adalah dia kusta. Dia tidak kurang makan, dia itu kurang harta, dia tidak kurang jabatan. Tapi satu kekurangan dia, kusta. Yang menjadikan dia cacat. Tapi tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Bila mana kita ini, anak-anak Tuhan, mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Supaya pada waktunya Tuhan meninggikannya. Kita teruskan 1 Korintus pasal 6. Satu Korintus pasal 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan.
tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ya, makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Ini bicara tentang makan minum itu hanya kaitannya dengan perut. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ini akan berakhir. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Tetapi tubuh ini bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Dan Tuhan untuk tubuh. Ini gereja yang sempurna, saudara. Cukup. Makanan untuk perut, perut untuk makanan. Perut ini harus, mau tidak mau harus diisi dengan makanan. Tapi keduanya ini nanti akan berakhir. Tetapi tubuh, nah yang disebut tubuh di sini adalah tubuh rohani. Memang dimulai dari tubuh jasmani kita ini. Kita tidak, kita dididik Tuhan untuk tidak membiasakan tubuh ini untuk perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kenajisan. Kalaupun mungkin tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, hidup kita ini masih penuh dengan kenajisan. Tetapi saya sampaikan pagi hari ini, tetapi tubuh bukan untuk percabulan, tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Kalau seandainya tubuh Naaman ini tetap kusta, boleh dia tetap memiliki kedudukan kekayaan. Tapi dia tidak ada kesempatan untuk masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Ya, demikian juga saya dan saudara. Kalau kita mempertahankan dosa, mempertahankan kesombongan. Walaupun kita ini sudah mengikut Tuhan sekian puluh tahun, kita sudah melayani Tuhan dengan hebat. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Dari mana kamu datang, hai pembuat kejahatan. Hai pelaku-pelaku dosa. Jangan ini terjadi, saudara. Tubuh kita ini betul-betul milik Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Bahkan Tuhan mau tubuh kita ini menjadi tempat bait Roh Kudus. Ayat 19, masih pasal yang sama. 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, ini berbicara tubuh, adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya, kalau kita mau sadar dan merenungkan, tubuh saya ini tubuh yang tadinya tubuh yang penuh dengan dosa, penuh dengan kusta, kenajisan. Tapi kita ditebus oleh darah Kristus. Dan kita sudah dibayar lunas. Ya. Dan ketika kita ini sudah ditebus, di situ Tuhan mau tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Bukan roh najis, tapi Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita ditebus berarti kita menjadi milik yang menebus. Ketika barang ini di toko belum saya tebus, belum saya bayar, ini tidak akan pernah menjadi milik saya. Tapi ketika saya bayar, saya tebus dengan uang, dan itu menjadi milik saya. Sadarilah saudara, bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan dan juga menjadi tempat kediaman Roh Kudus.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibayar bukan dengan emas perak tapi dengan darah yang mahal. Itulah darah Kristus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang adalah milik Allah. Ya, di sini memang tidak ditulis dalam terjemahan baru, terjemahan lama maupun terjemahan baru tidak ditulis karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu dan rohmu yang adalah milik Allah. Muliakan tuh Allah dengan tubuh dan roh kita. Ya, Naaman dalam cerita selanjutnya saudara, tidak usah kita baca. Ketika dia datang kembali kepada Elisa, dia mau mempersembahkan emas perak yang dia bawa, pakaian yang dia bawa. Tapi ditolak. Tidak boleh, tidak usah. Ya, betul-betul ditolak. Tapi disalahgunakan oleh hambanya, namanya Gehazi. Dikejar itu Naaman. Ya, alasan begini begitu begini, setelah tuan ini pergi kedatangan tamu, perlu ini perlu itu semua diberikan, disimpan dalam rumahnya. Elisa tahu. Akhirnya apa? Penyakit kusta Naaman berpindah ke hambanya Elisa, Gehazi. Karena mata duitan. Ya, menyalahgunakan. Nah, Naaman ketika dia ditolak persembahannya, dia minta tanah dari Israel. Dimuati dalam keledainya atau kudanya yang dia naiki. Ya. Dan dia dalam ceritanya selanjutnya, dia tidak mau lagi menyembah kepada Allahnya, berhalanya. Tapi dia menyembah kepada Tuhan. Ya. Jadi ini pemulihan ini akan memperbaharui ibadah saya dan saudara. Kalau kita mempertahankan kesombongan dan kenajisan, selamanya kita akan dibawa oleh penyembahan berhala. Tapi Naaman dia meninggalkan berhala dan dia menyembah kepada Allah satu-satunya yang menyembuhkan dia. Demikian juga tubuh kita ini sudah dibeli, dibayar. Kita tidak boleh lagi kembali kepada dunia yang lama, kepada pikiran, perasaan hati yang lama, yang jahat, yang kotor, yang najis. Tapi kita harus bisa mempermuliakan Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang adalah milik Allah, sudah dibeli dengan harga yang mahal. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Efesus 1. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Apa itu segala sesuatu? Dosa, kesombongan, ya, kenajisan, kejahatan, keangkuhan, dan dunia, pikiran-pikiran dunia, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita menjadi tubuh Kristus, maka kita akan kepenuhan pribadinya. Kenapa kita belum menjadi tubuh Kristus? Karena kita belum kepenuhan Kristus. Masih ada kesombongan, masih ada kebanggaan mungkin atas kekayaan, kedudukan, kepandaian. Ini berarti belum
mengalami kepenuhan Kristus yang kita kejar, saudara. Bicara tentang Naaman, ya, Tuhan Yesus pernah menyinggung, ya, ada banyak janda di Sarfat, tetapi Elia hanya diutus kepada janda di Sarfat. Ada banyak orang kusta, ya, di sekitar Israel, tapi Elisa diutus untuk menyembuhkan Naaman. Zaman Elia ini ya berbicara tentang gambaran hujan awal. Zaman Elisa yang menyembuhkan penyakit kusta Naaman ini menunjukkan hujan akhir. Berarti kita hidup pada ujung zaman, di hujan akhir ini, di mana kelimpahan Tuhan dicurahkan, bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan seperti janda Sarfaat, tetapi untuk menyempurnakan gerejanya, supaya tubuh kita ini bukan hanya cukup makan dengan kekayaan kita, tetapi tubuh kita ini bisa dipersembahkan bagaikan jemaat, ya, bagaikan jemaat, bagaikan gereja yang sempurna, yang tanpa cacat dan celah, bahkan kerut pun tidak ada, yang nanti akan ditempati Kristus sebagai kepala. Di situ jemaat itu akan mengalami kepenuhan Kristus. Kita sedang menuju ke sana, saudara. Arah didikan firman Tuhan, kita ditujukan kepada gereja yang betul-betul dipersiapkan Tuhan. Ya, benamkan itu semua kesombongan. Benamkan semua kecongkaan. Bukalah hati pagi ini. Supaya pribadi Kristus sendiri nanti akan memenuhi kehidupan saya dan saudara. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Saya minta sedang jemaat untuk bangkit berdiri semua. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan, Bapa, ku persembahkan tubuh sebagai
Sembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Nah, sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Dan ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukalah hati, jangan mempertahankan kesombongan, jangan mempertahankan harga diri dan kecongkaan. Coba rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bukalah celah hati kita untuk bisa menerima nasihat Tuhan, nasihat didikan firman Tuhan. Masalahmu, masalah apa saja, pasti akan terselesaikan. Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah Naaman, penyakit kusta, apa yang menjadi masalah saya dan saudara. Mungkin hidup dalam dosa, mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan keluarga rumah tangga. Bukalah hati, di sini ada kuasa yang akan menyelesaikan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa, didikan firman-Mu sangat kami butuhkan dalam kehidupan ini. Dimulai dari anak-anak muda, bisa merendahkan diri, bisa tunduk kepada orang yang lebih tua. Dan kami semua bisa saling merendahkan diri satu dengan yang lain, menganggap orang lain lebih utama. Dan yang ketiga, kami harus bisa merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kami mendapatkan kesempatan untuk ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, kekerasan hati, kesombongan kami inilah yang menjadi penghalang untuk kami tidak mengalami mujizat, untuk kami tidak mengalami pemulihan. Tetapi pagi hari ini kami percaya, setiap kami yang membuka hati kami, setiap kami yang mau mendengarkan setiap nasihat firman-Mu, Tuhan berkarya, Tuhan menyelesaikan apapun juga yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya tubuh kami ini menjadi tubuh yang sempurna, yang dikepalai oleh Kristus sebagai kepala gereja, sehingga kami boleh mengalami kepenuhan pribadi Kristus, hingga saatnya nanti kami boleh menjadi gereja yang sempurna, tanpa cacat celah bahkan kerut sekalipun. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita mengangkat tangan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi, menjaga kita semua. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.